Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada. Terima kasih kembali lagi bersama dengan kami di dalam sesi topik sehat. Di mana pada saat ini kita akan berbincang tentang kesehatan. Dan tentunya sebagai seorang manusia kita semua ingin sehat. Oleh sebab itu kita perlu mengetahui beberapa hal, tips dan trik kesehatan. Apalagi adalah penyakit-penyakit yang sangat sering kita jumpai atau mungkin bahkan kita yang merasakannya. Dan pada saat ini di dalam sesi Dialog Sehat sudah bersama dengan kita Dr. Henry Suwak. Shalom Pak Dokter. Shalom. Baik, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk memberikan tips kesehatan bagi kita di dalam sesi ini adalah kerjasama antara AWR Borneo bersama dengan Rumah Sakit Advent Medan. Baik, Pak Dokter, pada saat ini topik yang akan kita bahas itu berbicara tentang GERD. Nah, tapi sebelum lebih jauh supaya kita orang awam bisa membedakan atau bahkan ini bisa jadi sama. Karena biasanya di masyarakat itu yang kita sering dengar kalau berbicara tentang lambung itu adalah asam lambung atau GERD. Apa kira-kira bedanya asam lambung atau GERD, Pak Dokter? Oke, baik, terima kasih. Jadi penyakit GERD ini sebenarnya adalah kepanjangannya adalah gastroesophageal reflux disease. Tapi memang sebenarnya penyakit GERD ini dikenal dalam bahasa Indonesia adalah penyakit asam lambung. Tapi mungkin mesti dibedakan. Yang mungkin harus dibedakan apakah penyakit asam lambung atau GERD ini sama dengan penyakit lambung. Nah, ini yang mesti kita bedakan. Dua-duanya memang disebabkan oleh asam lambung. Tapi kalau pada GERD, asam lambung ini menyebabkan kelainan bukan di lambung, tapi pada saluran makan kita bagian atas. Itu yang disebut esofagus. Tapi penyakit lambung yang kita kenal dengan sakit MAH juga karena asam lambung, tapi kelainannya di daerah lambung. Jadi itu bedanya antara penyakit asam lambung karena GERD dengan penyakit lambung yang di lambung. Jadi posisinya berbeda begitu ya Pak Dokter ya? Berbeda. Berbeda. Baik, ya. Terima kasih. Karena biasanya kita ketemu dengan orang dibilang, oh asam lambungnya naik. Ada lagi yang bilang dia sakit GERD. Jadi bingung kita mana ini yang benar begitu. Baik. Jadi Bapak Ibu pemirsa, kita akan fokus kepada GERD pada kali ini. Sebenarnya apa itu penyakit GERD, Pak Dokter? Dan apa ciri-cirinya bahwa seseorang itu dikatakan, oh dia ini GERD, supaya nanti dalam penanganan tidak salah juga. Silakan Pak Dokter. Ya, baik. Jadi memang yang dikenal orang dengan penyakit asam lambung naik itulah GERD. Jadi artinya asam lambung itu kan sebenarnya lokasinya di dalam lambung. Tapi karena suatu kondisi asam lambung itu dia naik ke atas, makanya disebut dengan asam lambung naik. Sehingga dia naik ke saluran pencernaan kita bagian atas, itu yang disebut dengan oesophagus atau kerongkongan kita. Maka keluhannya akan terasa bukan lagi di lambung, tapi di bagian dada. Jadi pada penyakit GERD ini keluhan utamanya adalah rasa terbakar di dada sepanjang saluran pencernaan kita. Ya, makanya disebut dengan penyakit asam lambung yang naik. Ya, karena kliennya bukan di lambung, tapi di saluran pencernaan bagian atas. Dan keluhannya terutama adalah rasa terbakar di dada kita. Oke, jadi kalau sudah rasa panas berarti itu kemungkinan besar adalah GERD begitu ya Pak Dokter ya? Iya, benar. Baik, terima kasih. Nah, di dalam hal ini biasanya menurut pengalaman juga kita lihat teman atau rekan sekerja begitu, pagi-pagi dia baik-baik aja gitu ya, tapi nanti seiring berjalannya waktu siang atau sore, dia sudah menyampaikan keluhan. Nah, kira-kira apa penyebab dan faktor GERD ini bisa kambuh begitu Pak Dokter? Oke, jadi secara normal di bagian atas dari lambung kita itu ada otot yang berbentuk cincin yang berfungsi sebagai penutup. Jadi normalnya asam lambung itu tidak boleh naik ke atas.
Jadi dia ada otot di bagian atas lambung kita itu berbentuk cincin, dia sebagai penutup atau katup. Nah, kalau katup ini terbuka atau ada kelainan, maka asam lambung itu bisa naik ke atas sehingga menyebabkan keluhan GERD itu. Ya, berarti kalau ada asam lambung naik ke atas, berarti tutup atau katup itu terbuka. Nah, tinggal sekarang kenapa katup itu bisa terbuka? Ini jadi pertanyaan. Karena normal dia hanya terbuka kalau kita makan atau minum. Karena kan makanan harus masuk ke lambung. Jadi kalau kita makan atau minum, dia terbuka otomatis masuk. Tapi setelah masuk, dia akan tertutup. Sehingga asam lambung itu tidak bisa naik ke atas. Berarti satu arah ya Pak Dokter ya? Ya, satu arah. Berarti satu arah. Okay. Nah, satu arah. Ya, karena setelah masuk, dia akan tertutup kembali. Nah, sekarang kan jadi pertanyaan, kenapa bisa terbuka? Nah, tentunya ada yang menyebabkan dia terbuka. Yang pertama adalah ada hal-hal tertentu yang menyebabkan dia terbuka. Ya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab penyakit GERD ini. Yang kedua adalah katupnya ini atau cincin ototnya ini memang melemah. Nah, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan. Yang pertama adalah kalau kita ada orang yang makan terlalu banyak, terlalu kenyang, maka nanti lambung itu menjadi penuh dan ada tekanan yang menekan ke atas sehingga katup itu bisa terbuka. Itu pertama. Ya, jadi orang yang suka makan terlalu kenyang, berlebihan, itu beresiko penyakit GERD karena katup itu akan terdorong dia, tekanan dari lambung kita. Yang kedua adalah ternyata ada beberapa makanan yang mempengaruhi kekuatan katup ini. Apa aja? Misalnya makanan terlalu pedas. Nah, itu bisa melemahkan katup, bisa terbuka. Yang kedua adalah makanan berminyak, goreng-gorengan. Ternyata bisa melemahkan katup juga. Yang berikut adalah misalnya makan coklat yang berlebihan. Ternyata bisa. Kemudian orang yang suka merokok, itu juga menyebabkan katup ini menjadi lemah. Yang lain apa lagi? Bagi mereka yang suka makan banyak, terutama menjelang tidur. Nah, kita tahu bahwa kalau kita makan, dia akan terbuka katup itu. Tapi kalau kita makan banyak menjelang tidur, itu juga berbahaya. Karena posisi tubuh kita waktu kita makan kenyang, kita tidur, maka posisi lambung itu seperti rebahan. Beda dengan kita duduk. Kalau kita duduk, posisi lambung kan dia seperti berdiri tegak. Tapi kalau kita tidur, dia akan rebahan. Sehingga bagi kita yang suka makan menjelang tidur, nah itu beresiko juga terkena penyakit GERD ini. Untuk itu beberapa penyebabnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter. Itu adalah tadi beberapa penyebab lemahnya katup itu ya Pak Dokter ya? Iya, Nah, benar, pertanyaannya benar, mungkin di antara kita sudah ada yang terlanjur katupnya itu lemah mungkin karena gaya hidup di waktu lalu. Nah, tapi kan itu bisa ya. sewaktu-waktu yang membuat dia kambuh. Itu kira-kira apa penyebab dia bisa kambuh, Pak Dokter? Ya, tentunya kalau kita dulu sudah pernah, karena saya rasa masing-masing kita juga mungkin pernah mengalaminya. Saya juga pernah mengalami hal ini. Ya tentu kita tahu, kalau kita sudah tahu apa penyebabnya, ya kita ke depannya kita harus hindari seminimal mungkin supaya jangan sampai nanti GERD ini lebih sering kambuh. Ya, misalnya kalau kita makan, makanlah secukupnya. Ya, mungkin makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, itu yang bagus. Kemudian kalau makan, jangan terlalu kalau kita mau makan malam, kalau bisa 3-4 jam sebelum tidur kita sudah makan. Jangan 1 jam sebelum tidur kita makan kenyang, itu beresiko. Kemudian kita harus hindari makanan-makanan yang pedas, makan-makan yang asam, makan-makan yang berminyak, itu harus dikurangi supaya kita mengurangi kemungkinan atau resiko untuk terkena penyakit GERD ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter. Bapak Ibu pemirsa, kita sudah melihat bagaimana tips yang disampaikan oleh Pak Dokter supaya aktivitas kita tidak terganggu hanya gara-gara GERD-nya kambuh, begitu ya Pak Dokter ya. Nah, beberapa penyakit memang ini rentan diserang oleh karena usia. Nah, bagaimana dengan penyakit GERD ini? Apakah ada rentan usia yang gampang diserang atau siapa saja? Silakan Pak Dokter.
Oh, sebenarnya sekarang ini penyakit GERD ini justru banyak menyerang anak-anak muda ya, karena memang gaya hidup ya. Oke, Walaupun memang di usia-usia sudah lanjut, memang kita harus lebih hati-hati. Tapi bukan berarti dengan anak-anak muda, anak remaja terus bebas, maksudnya katupnya kuat, tidak. Jadi justru sekarang lagi tren anak-anak muda itu banyak yang sakit GERD ya, karena mungkin gaya hidupnya, mungkin dari makanannya, dari cara makannya, ya, terus eh, suka ngemil, makan sambil tiduran. Nah, ini kan faktor resiko. Jadi sekarang pun sebenarnya banyak anak-anak muda yang masih muda sudah terkena penyakit GERD, bahkan kasusnya meningkat. Jadi bukan hanya karena usia saja, tapi orang-orang muda pun kalau gaya hidupnya tidak dijaga bisa beresiko terkena penyakit GERD. oke, baik. Terima kasih, Pak Dokter. Jadi, Bapak Ibu pemirsa, kita sudah melihat bahwa pentingnya untuk menjaga gaya hidup. Nah, termasuk tadi dalam hal Ya, makan dijelaskan bahwa makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang, sebelum sehingga kenyang. kita bisa tetap sehat dan menikmati aktivitas dengan baik. Baik, Pak Dokter, Bapak Ibu pemirsa, kita juga di studio ingin tahu, ya, ingin tahu bagaimana sebenarnya tips cara untuk kita bisa menjaga, mungkin ini butuh penekanan-penekanan supaya kita tidak terlanjur di dalam penyakit GERD ini, Pak Dokter. Ya, tentu beberapa hal yang sudah disampaikan tadi, yang beberapa resiko untuk terkena penyakit GERD ini harus kita hindari ya, baik dari soal makanan, timing kita makan, terus jenis makanan apa yang kita boleh makan. Tapi satu lagi adalah sebenarnya bagi kita yang punya kelebihan berat badan juga beresiko ya, karena berat badan kita yang lemak ini akan menekan juga lambung itu sehingga akan mendorong katup itu. Jadi bukan hanya dari jenis makanannya, jadi waktu makannya, tapi juga kondisi badan kita kalau tidak ideal, ternyata kalau kegemukan itu bisa satu resiko. Jadi bagi kita yang mau salah satu untuk mencegahnya, ya kita harus rajin olahraga juga, ya rajin olahraga, kemudian minum air putih yang cukup. Itu juga hal-hal yang harus kita lakukan untuk mencegah terkena penyakit GERD ini. GERD. Oke, baik. Terima kasih, Pak Dokter. Oh iya, ada satu lagi pertanyaan, Pak Dokter. Ini kan penyakit GERD ini biasa kita jumpai di masyarakat. Ya, Nah, seberapa ya. berbahaya sebenarnya penyakit ini terhadap kita? Apakah ini beresiko untuk, ya mohon maaf, untuk kematian, atau ini hanya sebagai sebuah keluhan saja, Pak Dokter? Supaya Bapak Ibu pemirsa juga dapat waspada terhadap penyakit ini. Oke, baik. Jadi penyakit GERD ini sebenarnya awalnya tidak berbahaya, ya, tidak Oke. berbahaya. Cuma karena tidak berbahaya ini kadang-kadang orang jadi anggap remeh, ya, karena kalau saluran pencernaan kita ini sering terpapar dengan asam lambung, maka lama-lama dia akan eh, membuat iritasi di saluran pencernaan kita itu. Dan kalau lama-lama sering terkena, maka peradangan yang terjadi di saluran makan kita ini akan menyebabkan saluran makan itu menyempit. Jadi Hmm, lama-kelamaan nanti, dalam waktu yang lama, mungkin kita akan jadi susah menelan. Pertama. Yang kedua adalah, bagi mereka yang sering terkena penyakit asam lambung yang naik ini, asam lambung ini akan mengiritasi bukan saluran makanan saja, tapi kadang-kadang sampai eh, ke atas, ke pita suara, sehingga orang kadang-kadang suara yang jadi serak. Ya. Bahkan kadang-kadang ada orang yang keluhan batuk lama, tidak sembuh-sembuh. hmm. Setelah di ronsen, bersih. Jangan-jangan karena asam lambung yang sering naik ke atas sampai ke atas sehingga menimbulkan sensitif untuk batuk. Jadi batuk yang kronis, tapi bukan karena penyakit paru, mungkin karena Oke. asam lambung yang naik. Dan lama kelamaan kalau kita biarkan ya, makanya saya bilang ini kadang-kadang penyakit yang dianggap remeh, tapi kalau lama kelamaan ternyata peradangan yang berulang-ulang di saluran pencernaan kita ini akan memicu perubahan struktur di situ. Dan resiko yang beratnya adalah bisa menyebabkan kanker di saluran pencernaan kita. Tapi satu pesan yang saya mau pesankan adalah, kalau dia penyakit asam lambung ini memang tidak berbahaya. Tapi kadang-kadang orang sering mensalahartikan dengan penyakit jantung. Ya, jadi kadang-kadang ini mesti kita hati-hati karena keluhan sama-sama di dada. Ya, jadi untuk seluruh keluhan di dada ini, kita harus pastikan dulu
apakah memang ini hanya penyakit asam lambung saja, atau memang sudah serangan jantung? Kadang-kadang orang berpikir demikian. Kalau ada keluhan di dada, ini paling cuma asam lambung saya yang naik. Padahal sudah serangan jantung. Ya. Sebaliknya, kalau hanya asam lambung saja, ya kita bersyukur ya, kita tinggal mengelola. Tapi kalau ada keluhan, sebaiknya kita periksa ke dokter, apakah memang ini hanya penyakit asam lambung atau ada serangan di jantung. Karena pengalaman kami di rumah sakit, ada beberapa orang yang datang ke UGD, keluhan penyakit asam lambung. Tapi setelah diperiksa ternyata sedang serangan jantung. Jadi kita mesti hati-hati. Pada dasarnya penyakit ini adalah penyakit yang ringan, tapi tidak boleh dibiarkan berlama-lama. Tapi kita mesti pastikan juga apakah ini benar-benar hanya asam lambung atau ada penyakit yang lain. Oke, baik. Terima kasih Demikian. Pak Dokter. Karena apalagi ini adalah sumber makanan tenaga bagi tubuh, kalau kita tidak jaga baik-baik, mungkin akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Baik, Ya. terima kasih Pak Dokter, Bapak Ibu pemirsa. Demikianlah dialog sehat pada sesi kali ini. Biarlah kiranya dialog ini dapat memberikan kita pencegahan, pencerahan, agar kiranya dalam kehidupan kita tetap bisa menjaga kesehatan kita. Demikianlah sesi dialog kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, terima kasih Pak Dokter.